Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'ir suhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati muridan wa anzala al-Qur'an wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa hudan wa rahmatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan qiyamul lail pada malam yang ke-18 ini. Dan selawat kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkhususnya malam Jumat dan pada harinya, marilah kita perbanyak berselawat kepadanya. Dengan harapan, dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, akan semakin tumbuh, akan semakin berkembang rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita berpotensi mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam ini malam ke-18, berarti tinggal satu malam lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir di bulan yang penuh berkah ini. Satu malam lagi. Untuk itu, mari kita mengingat kembali keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Kelak, dengan mengingat kembali keistimewaan tersebut, akan menjadi motivasi bagi kita, akan menjadi semangat untuk kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum perintah puasa ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu Rasulullah berada di Madinah dan sudah melakukan puasa yang namanya puasa Asyura, dan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan ternyata puasa Asyura ini telah dilaksanakan oleh kaum Yahudi, baik yang ada di negerinya, di Palestina maksudnya, maupun yang ada di Madinah. Sebagaimana kita ketahui, karakter orang Yahudi suka mengejek, sebagaimana orang Yahudi juga pernah mengejek umat Islam mengenai arah kiblat. Tuh, umat Islam tidak punya arah kiblat, ia masih menyembah Allah ya dengan menghadap Baitul Maqdis. Begitu juga lah orang Yahudi mengejek umat Islam pada saat itu. Itu umat Islam tak punya puasa khusus, maksudnya nggak punya puasa tersendiri, dia masih mengikuti puasa kita. Begitu asumsi yang salah dari mereka. Lalu Allah langsung jawab, turun surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 183 yang berbunyi, baca bersama-sama. Ini ada saksi menghafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
Wahai orang-orang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Ayat ini untuk menjawab dari asumsi orang Yahudi, sehingga Nabi Muhammad langsung menjawabnya dengan asyamu junnatun. Asyam ini kata-katanya hampir sama dengan saum, siam, saum. Berbeda atau sama ini? Anak santri. Berbeda atau sama? Sama. Sama memiliki satu akar kata yang sama. Soma yasum. Artinya apa? Imsak atau menahan. Sama. Tapi siam itu terdapat 8 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan saum hanya 1 kali. Terdapat di surah Maryam ayat 26. Buka Al-Quran. Arti saum secara umum bisa menahan lapar dan haus, yang berarti puasa, bisa juga menahan sesuatu seketika. Kalau kita ambil pelajaran dari Quran surah Maryam ayat 26 tadi, dikatakan di sana, inni nazartu lirrahmani sauman. Sebelum ayat itu fakulu, ya, fakulu. Sebelumnya lagi fakuli wasrobi, makan dan minumlah kamu Maryam dan bersenang hatilah. Dan apabila kamu bertemu dengan orang, ini kisah Maryam saat setelah malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam, insyaallah Maryam akan dititipkan Ruhul Amin, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Maryam di situ disuruh makan dan minum, tapi disuruh fakulu. Maka katakanlah kalau kamu bertemu dengan orang-orang, maka katakanlah inni nazartu lirrahmani sauman. Katakanlah aku sedang puasa. Menahan, puasanya apa? Puasanya menahan berbicara. Itu saum. Kalau siam jelas sebagaimana arti puasa, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu siam. Dan kata Nabi, asyamu junnatun. Junnah. Apa itu junnah? Junnah itu kalau orang yang benar puasanya dan tidak melakukan pelanggaran norma-norma yang seharusnya tidak dikerjakan saat berpuasa, maka Allah akan kasih hadiah kepada orang tersebut. Apa hadiah itu? Junnatun. Apa junnah itu? Perisai. Nampakkah perisai itu? Tak nampak. Enggak nampak perisai itu. Tapi siapa yang mengerjakan puasa dengan baik, maka Allah memberikan perisai kepadanya. Perisai itu fungsinya apa? Kalau sudah Allah memberikan perisai itu, maka dijamin dia akan terlindungi daripada segala godaan syaitan. Junnah. Dan apabila kita telah memiliki perisai itu, jemaah rahmatullah, insya Allah dengan secara bersamaan kita akan bisa menahan maksiat dan meningkatkan amal soleh. Menahan maksiat dan meningkatkan amal soleh, itulah fungsi junnatun tadi. Dan apabila selama 1 bulan ini puasa kita baik dan benar, maka ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun diambil dari kata takwa. Takwa berasal dari kata wikoya yang artinya perisai. Tapi beda junnatun tadi, perisai yang Allah berikan, tapi wikoya perisai yang kita miliki. Setelah 1 bulan kita akan
kita akan mendapatkan yang namanya gelar takwa. Takwa itu dari kata wiqayah, perisai. Sehingga perisai inilah yang kita harapkan kita pegang, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan pada bulan-bulan lain sebelum ataupun selain bulan Ramadan. Itu yang pertama, jannatun. Dan pada hadis itu disambung, yastajinnu bihal abdu minan nar, asyamu jannatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Ya, huwa li wa ana ajzi bihi, atau pada redaksi yang lain, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Puasamu itu untukku. Yang kalian tahan lapar dan haus tadi sepanjang hari, untukku. Yang kalian menahan kata-kata agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor tadi, itu untukku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan takarannya aku sendiri yang akan mengetahuinya. Pahalanya aku sendiri yang mengetahuinya. Berarti jemaah sekalian, kalau sudah Allah bilang seperti itu, berarti pahala puasa itu dahsyat. Memang amal ibadah ini bisa kita hitung, sebagaimana yang disampaikan pada kemarin malam. Ada anak-anak kita sampaikan. Apa penyampaiannya? Barang siapa melakukan kebaikan 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Contohnya apa? Contohnya sholat kita. Sholat kita awal Nabi menerima wahyu sholat itu 50 kali maksudnya, sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad SAW dikasih usulan oleh Nabi Musa balik untuk mengurangi jumlah itu sampai 9 kali balik, barulah terakhir 5 kali sehari semalam. Dan alhamdulillah yang istimewanya umat Nabi Muhammad ini, walaupun mengerjakan 5 kali saja, tapi pahalanya sama seperti 50 kali ini. Di dalam Quran surah Al-An'am, buka ayat 160, coba buka. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, hasanah ini kebaikan, implementasinya amal soleh. Amal soleh itu bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa. Barang siapa melakukan kebaikan, falahu asyru, maka Allah akan memberikan 10 pahala untuknya. Berarti kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam, dikalikan 10, berarti 50. Begitu cara menghitung pahala kita. Tapi di bulan Ramadan ini, amalan puasa kita ini, Allah sendiri yang hitungnya, tak dikasih tahu sama kita. Itu saking dahsyatnya, saking banyaknya pahala bulan puasa ini, pahala orang yang berpuasa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedikit aja, 3 aja. Yang ketiga, jemaah sekalian, jadi ada tempat ketika kita berdoa itu cepat dikabulkan. Ada juga saat atau waktu ketika kita berdoa cepat dikabulkan. Tempat tadi misalkan nih mihrab, makanya imam itu di mihrab mewakili doa kita berdoa. Waktunya kapan? Waktu antara azan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab. Memang singkat waktu itu, tapi mustajab dalam berdoa. Yang kedua, waktu sepertiga malam. Yang ketiga, waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur yang kita sebutkan itu setengah jam lagi sebelum azan subuh. Di situ waktu mustajab kalau kita meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Itu waktu-waktu tersedia selain di bulan Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan,
sepanjang hari, sepanjang malam itu disediakan untuk Allah. Berdoalah, mohon ampunlah kalian. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa mengerjakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu, maka Allah ampunkan ma taqaddama. Ma itu artinya tak terbatas. Dosa-dosa kamu yang telah lalu itu semua diampunkan Allah kalau baik mengerjakannya. Catat ini, kalau baik. Kalau nggak baik, tak jadi. Ya, sedikit lah. Itu malamnya. Ya. Siangnya mansoma, hadisnya sama aja. Satu mankoma, mendirikan sholat, mendirikan ibadah. Satu lagi mansoma, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, ya, dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufiralahu, maka Allah akan ampunkan dosanya ma taqaddama, dosa-dosa yang lalu, yang tahu dan yang tak tahu. Itu maksudnya. Sepanjang hari itu kalau kita mengerjakan puasa dengan baik, sembari kita berdoa di setiap sholatnya, makanya bulan puasa ini jemaah sekalian dilarang kita untuk berkata-kata kotor. Karena setiap kata kita itu adalah doa, apalagi kata-kata untuk anak kita. Tapi nggak apa-apa. Di penjelasan pertama tadi kita sudah mendapatkan junnatul perisai. Kalau kita sudah melaksanakan puasa dengan baik, insya Allah akan diberikan Allah hadiah perisai, dan dengan perisai itu akan melindungi perkataan kita. Seharusnya perkataan kita nggak baik menjadi baik. Jadi pada poin ketiga ini, sepanjang hari, sepanjang malam terbentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kapan saja. Tak terkhususkan waktu sahar, tak terputuskan waktu sepertiga malam, kapan saja. Ya. Jadi itu tiga keistimewaan yang harus kita ingat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 terakhir ini adalah barometer tolak ukur ibadah kita. Kira-kira nanti masuk 10 terakhir nanti meningkat nggak ibadah kita, atau malah melemah? Ya, semoga dengan penyampaian ini ada manfaatnya, dan semoga nanti ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan kita makin semangat beribadah. Ya, insya Allah di masjid ini ada program itikaf setiap tahunnya. Mari kita ramaikan, ya, mari kita ramaikan. Di sini juga ada qiyamul lail, ada sholat tahajud berjamaah juga. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, sehingga sampai nanti bisa melaksanakan selesai bulan Ramadan ini. Dan habis bulan Ramadan kita mendapatkan perisai yang namanya wikoya, yang tak nampak tetapi ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.